Ya, salam sehat. Rebalancing LQ45 semester 2 Q3 Juli 2025. Jadi sebuah report ya, video yang ke-6. Pengumuman itu Jumat 25 Juli 2025 ya. Jadi sore hari menjelang setelah closing biasanya jam 8 maupun jam berapa lah, sore atau malam hari ya, itu diumumkan. Kemudian diimplementasikan Senin 28 Juli 2025. Selama 28, 29, 30, 31, 4 hari. Nah, dari akhir rebalancing Kamis 31 Juli 2025. Kemudian eksekusi date Jumat tanggal 1 Agustus 2025. Itu rebalancing. Kita langsung ke data. Ya. Kemudian ini ya. Di sini ada keterangan. Yang satu itu adalah yang di add dan di del di IDX 30 ya, yaitu ITMG JPFA. Kemudian yang dihapus BPTN dan MAPI. Dua, AAD, SMA, ini yang di-add. Kemudian ESA dan SIDO yang di-delete. Kemudian PTRO yang di-add bersama dengan Raja, yang di-del GGRM, GCTL, dan NISP. Ini yang di IDX 80. Ya. Jadi angka 1 mewakili IDX 30, angka 2 mewakili LQ45, angka 3 mewakili IDX 80. Nah, di sini ya, pada akhir rebalancing hari Jumat ya. Di hari Jumat itu merah. Banyak yang merah karena memang indeks cukup dalam. Coba kita lihat indeks. Nah, ini ya. Ditutup di 0,87%. Jadi wajar banyak yang merah. Kecuali MAPI sama Raja di sini. MAPI itu yang di-del dari IDX 30, IDX 30, sedangkan Raja yang di-del dari yang di-add di IDX 80. Kebetulan pada hari Rabu ya, itu juga merah. Kamis merah ya. Jadi cukup dalam merahnya. Coba kita lihat chart komposit kita. Nah, itu ya. Malah udah ya inilah. Ini kok belum sih? Ya belum update ya. Chartnya terlambat update-nya ini. Ya, coba kita lihat iPod ya, walaupun chartnya dibanding yang ini itu lebih indah ini sih chartnya ya, tapi keindahan ini tidak eksak ya, meleset lah intinya dari kenyataan. Mungkin belum diupdate ya. Nah, kita lihat iPod yang relatif
ipotnya nggak ada. Ipotnya mana? Bentar ya. Ini ipot ya. Komposit. Oh, memang bener ya. Oh iya, betul ya. Candlenya merah ya. Candlenya merah tapi dia naik. Jadi open gap gitu ya. Open dari IHSG open gap. Kemudian harga close di bawah harga open. Jadi candlenya merah. Ini betul juga ya. Tadi saya ralat ya. Ini chartnya betul ya, karena kurang akrab aja dengan chart ini, termasuk baru ya. Saya belajar chart ini trading view ya. Jadi nggak kayak kurang percaya gitu, tapi adalah betul. Ya. Itu posisi indeks kita, di mana ini strong uptrend, di mana candle di atas semua garis MA yang lebih kecil berada di atas MA yang lebih besar. Terus candle di atas MA 200. Nah, di sini MA 60 memotong MA 200. Terus ini candlenya ya. Terus ini ya. Ini adalah chart daily real time ya. Pas sebelum closing, pre-closing, ya ini setelah closing, di mana ada gap down ya, dari 0,94% minus ke 0,87% minus. Terus ada lompatan valuasi, tapi nggak banyak, dari 12,9 menjadi 16,2 triliun. Nah, ini pas hari eksekusi, hari pertama ya. Jadi tepatnya tanggal 1 Agustus kebetulan. Karena hari Kamis itu adalah eksekusi date-nya, tanggal 31 Juli 2025. Terus eksekusi date-nya tanggal 1 Agustus 2025. Ya, kita kembali ke data ya. Nah, biasanya kalau pas hari akhir rebalancing itu merah, apalagi merah dalam, ya, hari berikutnya biasanya hijau. Ya. Merah dalam ya lawannya hijau tebal. Ya. Itu kesimpulan saya sementara ya. Walaupun tidak pasti karena kan ada faktor eksternal ya. Mungkin faktor David, faktor indeks kecemasan, faktor perang dagang dan sebagainya. Tapi kalau keadaannya ceteris paribus ya, itu most of them like this. Itu ya. Nah, di sini kemudian JPFA ini hijau ya. Nah, ini entah kenapa ini SCMA 14% ya. Apakah kaitannya dengan IDX 4 IHSG ya? Ini agak ya ambigu ya, karena ini di eksekusi date. Nah, biasanya kalau udah di eksekusi date ya kenaikannya terbatas. Ini malah naik 14%, kenaikan tertinggi selama periode rebalancing IHSG untuk emiten SCMA. Kalau ADI ya biasa-biasa aja ya. Masuk LQ45 tapi
hijaunya pas hari pertama doang. Itu pun nggak hijau tebel. Kalau SMA hijau tebel 8% atau 9% itu kalau nggak salah. Raja cukup bagus ini kenaikannya. PTRO, kemarin ada banyak news di PTRO di grup Papa PP. Ya. Biasanya juga di eksekusi debt itu saham-saham yang di Dell itu malah hijau ya. Hari pertama atau hari kedua. Nah, ini hari pertama ya. Hari pertama Sido malah merah. ESA ya hijau tipis. Nah, jadi saya tidak merasakan greget di rebalancing kali ini, tapi ya raport ini harus kita buat ya karena untuk riset ya, bahwa tidak semua rebalancing itu mempunyai efek yang wow gitu ya. Rebalancing kali ini biasa-biasa aja, walaupun saya dapat gapdown dari Inco ya, sebanyak minus 1%, kurang dalam ya, maksudnya minus 3% gitu, gapdown gitu ya, lumayan. Tapi ya dapat lah, kemarin ya paling cuan 1,3%, bahkan 1% ya. Potong fee, jadi dapat 0,5 atau 0,6%, lumayan lah 0,6. Itu kan ya, efek dari rebalancing, dapatnya karena murni efek rebalancing. Kebetulan kemudian kita ingin lihat lagi valuasi, di mana dibanding MSCI biasanya antara valuasi sebelumnya dan valuasi setelah akhir rebalancing itu naik berlipat-lipat. Ya, ini cuma naik dikit. Nah, ini naik banyak ini. Dari 19 ke 54 ya. PPTN 24 ke 40 ya kecil lah, nggak nyampe 1 ya, nggak nyampe 2 kali. Nah, MAPI betul banyak. 11 ke 95. AAD ya ada peningkatan, ESA malah nggak diguyur padahal dia di Dell ya. Sido juga demikian 88 padahal dia di Dell. Malah hari berikutnya kena guyur 49 miliar. PTRO biasa-biasa aja. Ini hari berikutnya apa dirubah nih ya. Raja malah turun ini valuasinya. GGRM malah naik padahal di Dell. Ya, naik wajar ya, naik diguyur betul ya, naik diguyur betul. Jadi ini naik ya, maksudnya kayak gini. GGRM dia di Dell diguyur, GCTL di Dell guyur, NSIP biasa-biasa aja. Ini memang di maintenance ya, jadi yang punya saham ini mungkin orang-orang tertentu, bukan trader mungkin ya. Ya, jadi memang ada ambigu ya kali ini ya. Karena ya tadi, kenapa valuasinya naik malah pas dari eksklusi debt. Seperti Raja naik hampir 3 kali lipat. PTRO ya naik lah intinya. Harusnya kan ini yang gede. Akhir rebalancing itu biasanya gede. Ini malah eksekusi debt yang gede. Sido demikian. ESA, SOSO biasa netral. SMA juga demikian. AAD ya biasa-biasa aja. Ya, itu ya. Jadi kebolak-balik seolah-olah ya. Tapi nggak apa-apa ya. Namanya ya suka-suka manajemen investasi, suka-suka bandar. Ya. Kita hanya follower mengikuti the giant. Nah, ini sampai 6 ya ini ya. 6 kali lipat untuk SMA ini, makanya dia naik 14,5%. Raja 4 kali lipat, makanya dia naik sampai 10%. Yang dikit-dikit ya CVA ini ya,
JFA biasanya asing. Ya. BTN biasa-biasa aja, tapi pengaruh asingnya gede. Ya itu ya. Terus ini gap. Nah ini AAD juga panic buying di eksekusi debt. Dia di gap up 2,2%. Nah saya jualan di sini ya. Jengkel kan, jengkelnya gini. Saya beli AD ya, cukup banyak menurut saya ya, karena banyak sedikit di saham relatif ya, karena tergantung modal juga. Tapi menurut saya besar. Nah kok malah merah ya. Jadi cuan yang pas di hari implementasi seolah hilang. Nah, akhirnya saya jual ya di 1,5% atau berapa, tapi di gap up 2,2% langsung done match ya. Itu. Ya Sido ini juga gap up kemarin Sido ya. Nah, itu ya. Terus ini sekedar pengingat aja, AAD di 5 Desember 2024 dia IPO dengan kenaikan dari harga IPO baru sedikit, yaitu baru 24% dibandingkan dengan saham-saham yang IPO oleh Papa PP. Nah ya, itu kita lihat chart. Nah, lihat chart biasa ya, seorang teknikal apalagi trader itu ya chart itu sebagai andalannya ya. Seorang trader nggak lihat chart gimana lagi. Ya, kita ingin lihat chart selama 5 hari 6 hari ke belakang. Ya, ITMG itu di add di ITMG itu di add di IDX 30 ya. Memang naik terus, tapi di akhir rebalancing turun ya. Turun berapa persen ya? Turun 1,9%. Tapi chartnya kayak gini ya terus ya, ranknya sempit sih ya, jadi chart seolah-olah turunnya banyak ya. JPFA iya kurang menggerakkan juga ya. BBTN ya dihapus sesuai lah ya, dihapus turun ya. Kalau JPA tadi masuk pas hari pertama ya. Ini tanggal berapa hari pertama itu? Tanggal 25 apa ya? Ya, tanggal 25 Juli. Ya, 25 Juli ya. Juli pengumuman. Jadi hari Senin implementasinya. Jadi hari ini ya. Ya, hijau ya. 28 Juli hijau. Hari kedua hijau. Jadi nah itulah trader ya. Memanfaatkan momen pas implementasi ya kita buy ya. Karena ya memang hijau, hari kedua hijau. Kemudian BPTN tadi merah, MAPI. Tanggal 28. Nah, ini benar-benar karena detail turun, tapi di hari implementasi
di hari akhir rebalancing dia naik tinggi, di hari eksekusi dia naik tinggi juga. Ya, jadi naiknya di akhir-akhir, yaitu di akhir rebalancing dan eksekusi. Pada awal diumumkan di Dell, selama 3 hari berturut-turut turun. AAD ini yang jangan di tempat. Hari pertama aja yang, nah ini hari pertama naik ya. Setelah itu turun. Nah ya itu. Jadi kurang menggembirakan ya. AAD adalah jagoan saya untuk masuk MSCI, SCMA. Nah SCMA itu sesuai ya. Tanggal 28 25 ada pengumuman dia panik buying, gap up, disertai dengan volume. Hari kedua tidak dikasih kesempatan naik. Rupanya pas eksekusi date naik 14% beserta volume. Ya, itu SCMA. Ya, tapi jelas di hari pertama biasanya dia berpengaruh terhadap emiten-emiten yang di-add. SMA sudah, ADI udah, ESA. ESA ini malah tanggal 28 merah ini ya. Gap down tapi terus mantul ya, tapi tetap merah sebetulnya. Tapi ini candlenya hijau karena harga open itu di bawah harga close. Ya. ESA tidak menarik di akhir rebalancing atau pas eksekusi date. Tapi biasanya ada saham yang pas eksekusi date itu, terutama yang di Dell itu malah menarik. Mungkin di MSCI ya, karena MSCI itu lebih besar bobotnya daripada LQ45 atau IHSG. Ini SIDO di gap down. Ya, SIDO. Ini sesuai ya, maksudnya ya detail ya gini, turun di hari pertama, naik di hari kedua, ya sideways lah ya, anggaplah gitu. Terus di hari implementasi akhir rebalancing merah, pas eksekusi date di gap merah tebel malahan. Nah ini tidak selazimnya seperti ini ya. Dan PTRO ya, PTRO ini pas di gap pas hari pertama naik ya. PTRO Raja di hari pertama ya ini hijau. Nah hijau terus Raja bagus ya. GGRM yang di Dell sesuai, GCTL sesuai, NISP ini netral aja. Ya, itu ya. Kita bahas yang gede-gede aja. Saya kira cukup ya. Jadi memang LQ45 yang kali ini kurang menarik ya. Walaupun saya bisa memanfaatkan momen ya. Karena saya beli AAD sebelumnya. Terus dapat SCMA ya. Tapi ya terus dapat dari Inco ya, walaupun cuma 1,3% potong fee. Katakanlah 0,5 lah dapatnya, 0,5% ya, karena potong fee 0,5 juga. Dapat 1 kan jualnya saya nggak ada yang dijual di 1%, ada yang jual di 1,3%. Jadi bagi 2 ya. Dan kenaikan Inco ternyata naik lebih dari 2%, 3% kalau nggak salah. Tapi ya udah, bukan rezeki ya. Nah, itu ya. Jadi saya bisa memanfaatkan momen ini walaupun kurang greget dibanding rebalancing sebelumnya. Saya kira cukup ya.
Kita kembali ke judul. Rebalancing LQ45 semester 2 Q3 Juli 2025. Sebuah rapor di video yang ke-6. Ini hari eksekusi date Jumat. Nah, salah lagi. Oh, betul, nih. Eksekusi date Jumat 1 Agustus 2025. Terima kasih dan salam sehat.